Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang fan casing ya dan airflow. Nah, untuk fan casing terutama di harga 100 ribuan. Bukan per casing, tapi full. Kenapa? Karena kemarin saya lihat ini ya, untuk fan yang Zalman kayak gitu, itu harganya cuma 15.000 ya. Secara teknis ini harganya cuma 13.500. Cuman kebanyakan rata-rata di kisaran 15 sampai 18, ada yang 20.000 juga. Cuman bawa tengahnya aja 15.000 ya kayak gitu. Soalnya yang harga yang biasa ya biasanya cuma 25.000, tapi pas kemarin lihat ini 15.000. Bagus gak sih kira-kira untuk performanya? Oke, langsung aja. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada 4 fan ya, 4 tipe fan kayak gitu. Yang pertama dari ini dulu ya. Ini adalah fan bawaan dari casing ya, Cube Gaming Friends kayak gitu. Di sini udah RGB ya dan masih pakai Molex. Untuk kecepatannya kurang tahu ya, ini berapa RPM soalnya nggak ditulis juga, untuk namanya juga kurang tahu kayak gitu. Tapi intinya karena ada, ya udah sekalian aja. Oke, yang kedua di sini ya, yang tadi yang Zalman kayak gitu. Nah, untuk yang Zalman sendiri harganya 15 ribuan ya. Di sini RPM-nya 1000 RPM kayak gitu. Untuk konektornya di sini ada dua ya, Molex atau yang 3 pin kayak gitu untuk ke motherboard. Jadi bukan kedua-duanya, ada dua pilihan. Ada yang Molex dan ada juga yang 3 pin. Ini harganya paling murah ya kayak gitu. Jadi kira-kira hasilnya gimana? Nanti lihat aja. Oke, yang selanjutnya adalah Deepcool X Fan. Nah, untuk yang deep cool sendiri ya, kenapa saya memilih ini untuk perbedaan kayak gitu. Dan pas saya lihat ya di Tokopedia untuk pembelian casing ya, fan casing yang cukup banyak yang beli ya. Kayak gitu. Jadi saya pilih yang ini untuk harganya di kisaran 45.000. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal ya di kisaran 50. Cuma rata-rata harganya segituan. Ini untuk RPM-nya sendiri di 1300 ya, 1300 RPM kayak gitu. Untuk konektor di sini dua ya. Untuk yang tadi ada dua pilihan ya. Kamu mau beli yang Molex ataupun beli yang 3 pin. Tapi ini udah dikasih kedua-duanya ya. Jadi bisa dipakai Molex dan bisa juga pakai yang 3 pin kayak gitu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah ini ya. Cube Gaming ya. Bulk package. Ini lebih tebal ya. Kayak gitu. Ini harganya 120.000. Kok mahal banget ya 120.000? Soalnya ini 4000 RPM ya, 4000 RPM kayak gitu. Jadi cukup tinggi. Yang tadi kan cuma 1000, 1300, yang ini 4000 RPM. Nah, kenapa saya pilih ini? Soalnya yang ini kan yang Zalman total 8 fan itu di kisaran 120 ya. Yang ini 135 kayak gitu. Dan yang ini harganya 121 ya. Kayak gitu. Jadi coba aja dimasukin kayak gitu dengan RPM yang tinggi, tapi hanya satu fan, kira-kira bagus gak? Cuman untuk yang ini, menurut saya fitur utamanya adalah suara ya, yaitu suaranya kayak pesawat jet. Nah ini untuk yang Cube Gaming ya, untuk yang bawaan. Kedenger gak? Kurang ya? Oke. Nah ini sekarang yang Zalman. Kedenger gak? Oke. Oke, ini yang deep cool. Oke, masih kurang kedengar. Nah, sekarang kita pakai yang jet engine kayak gitu, yang pesawat jet. Denger aja. Entah ini fitur utama atau gimana ya, cuman intinya karena ini dia 4000 RPM ya. Oh sorry. Karena ini dia 4000 RPM jadi bakalan lebih berisik kayak gitu. Makanya murah. Soalnya apa? Untuk RPM tinggi yang pengen lebih sunyi ya untuk suaranya biasanya harganya lebih mahal. Cuman cukup menarik pas saya lihat barangnya, jadi saya coba beli aja. Oke, langsung aja ya. Untuk pengetesan di sini pakai CPU-nya Ryzen 1700 ya. Di 3,7 GHz, 1,225 volt kayak gitu. Untuk PGA-nya pakai Asus ROG ya, RX 58. Soalnya di sini bukan cuma tes dingin dari CPU ya, tapi PGA juga untuk masalah dingin casing, PGA pun sangat berpengaruh. Oke, di sini untuk CPU coolernya saya pakai yang bawaan dari Ryzen ya.
Untuk casing di sini pakai Cube Gaming Fringe ya, kayak gitu. Kenapa saya pilih yang ini? Karena untuk airflow-nya ya, terutama untuk di bagian depan untuk casingnya dia udah pakai bolong-bolong yang jala ya, bukan pakai kaca atau pakai akrilik. Jadi untuk udaranya dia akan langsung ya, akan langsung terasa. Oke, saya simulasikan ya seperti pemakaian biasa kayak gitu. Kalian bisa lihat aja. Oke, langsung ke hasil. Di sini saya satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama adalah hanya 3 fan. Soalnya masing-masing di sini sama ya. Yang paling sedikit adalah 3 fan. Kecuali yang ini, mungkin ini nggak akan... kecuali yang Cube Gaming ya. Yang Cube Gaming nggak akan saya masukin dulu. Oke, untuk yang 3 fan di sini saya coba untuk depan 2 ya, masuk, dan belakang 1 untuk keluar. Untuk yang stok ya, yang RGB, PGA-nya dia 76 derajat ya, kayak gitu. Dan untuk CPU 84 derajat. Nah, untuk Zalman dan Deepcool dia sama ya, yaitu 73 untuk PGA dan 83 untuk CPU ya. Walaupun harganya 3 kali lipat kayak gitu dengan yang Deepcool, cuman untuk performanya di sini sama ya, dengan 2 fan depan dan 1 fan belakang. Untuk yang kedua di sini 3 depan ya, jadi nggak ada pembuangan. Hasilnya cukup menarik ya, soalnya lebih dingin. Jadi walaupun nggak ada untuk buang angin ya, walaupun nggak ada kipas untuk buang anginnya ya, dia lebih dingin kayak gitu. Di sini untuk yang bawaan casing, PGA 71 derajat dan CPU 83 derajat. Untuk Zalman 68 derajat untuk PGA dan CPU 84 derajat ya. Lebih panas dari yang bawaan casing. Untuk yang Deepcool, PGA-nya 68 derajat dan CPU-nya 83 derajat ya, lebih dingin dari yang Zalman. Nah, jadi untuk yang 3 fan hanya itu ya. Soalnya kalau dari atas nanggung kayak gitu. Jadi bila kalian pakai 3 fan, saya sarankan mendingan 3-3-nya di depan. Tapi lihat lagi untuk casingnya, soalnya biasanya berbeda-beda. Untuk khusus yang Cube Gaming ini ya, untuk yang Cube Gaming Fringe, saya sarankan mendingan pakai 3 di depan. Yang selanjutnya di sini karena casingnya itu masuk 8 kipas ya, jadi saya akan coba untuk semuanya, tapi satu-satu ya, jadi nggak langsung. Jadi terbukti bahwa lebih banyak, lebih bagus dengan catatan hanya berbeda sedikit-sedikit ya kayak gitu. Dan lagi untuk yang ini karena murah ya, jadi 8 fan nggak masalah kayak gitu. Kalau satu fan-nya kayak Noctua misalkan 300.000 cukup mahal juga. Nah, tapi saya di sini coba juga satu opsi ya, yaitu membuka dust filter yang atas. Kenapa? Nah, karena kalau angin yang atas keluar, untuk fungsi dust filter itu menurut saya jadi nggak ada. Soalnya kalau angin masuk, biar nggak ada debu yang masuk ya. Tapi pas keluar, percuma juga pakai yang itu. Nah, pas saya coba buka, ada perbedaan yang nggak terlalu besar tapi lumayan kayak gitu ya. Jadi turun masing-masing 1 derajat ya. Jadi kalau kipas yang atas itu di keluar angin, menurut saya lebih baik dibuka ya untuk dust filternya. Tapi kalau anginnya masuk, menurut saya lebih bagus untuk dipakai. Oke, nah di sini semua udah ya, kecuali yang ini. Seperti yang kalian lihat, untuk masing-masing semua ya, yang ini 3, yang ini 3, yang ini 8, dan yang ini 1 ya. Untuk yang stok cooler, untuk yang bawaan casing, dia yang paling dingin adalah 71 derajat untuk PGA dan 83 derajat untuk CPU. Untuk yang Deepcool, 68 derajat untuk PGA dan 83 derajat untuk CPU. Nah, untuk yang Zalman di sini 61 derajat dan 81 derajat ya yang dibuka dust filternya. Untuk yang 2 ini nggak ngaruh ya dibuka dust filternya juga. Nah, yang terakhir adalah Cube Gaming ya. Kira-kira dengan RPM yang lebih tinggi kayak gitu, bagus nggak hasilnya?
Dan ternyata sangat gak worth it ya. Untuk temperatur itu dia panas banget walaupun jauh lebih besar untuk anginnya ya. Yaitu PGA 70 dan CPU 89 derajat. Menurut saya nggak worth it. Dan lagi untuk saya masalah panas ya, nggak masalah menurut saya. Untuk masalah temperatur nggak terlalu mengganggu. Tapi yang paling mengganggu adalah dari suaranya. Karena benar-benar berisik ya. Dengan kipas angin biasa pun lebih kenceng yang ini, dengerin aja. Nah, jadi menurut saya ini entah untuk siapa ya. Saya jujur saya pengen punya ini untuk main-main aja ya kayak gitu. Cuman untuk di pemakaian sehari-hari mungkin untuk server ya yang emang ruangannya terpisah nggak masalah ya kayak gitu, atau yang kedap suara. Cuman kalau dipasang di casing biasa sangat-sangat gak worth it ya, sangat-sangat berisik kayak gitu untuk fan yang ini. Cuman ya karena tadi rata-rata di harga 120, jadi penasaran ya. Jadi saya coba masukkan fan yang ini. Oke, jadi intinya untuk yang Zalman ini ya, terutama ya, karena emang saya lebih fokusnya ke kayak fan yang ini. Menurut saya sangat bagus ya. Ini fan terbagus ya di harga 15.000. Sayangnya tidak semua fan harganya segitu. Agak bingung juga ya, agak aneh soalnya harganya terlalu murah. Untuk masalah kualitas di sini jangan terlalu berharap ya. Nggak terlalu jelek tapi masih jauh dari kata bagus. Dari keempat ini yang paling bagus sudah pasti yang deep cool ya. Yang kedua ini nggak terlalu wah kayak gitu. Tapi masalah kualitas lebih bagus yang ini. Nah, dalam hal PC ya, terutama masalah fan, ada pepatah seperti ini. Pepatah. Ada bahasa seperti ini. Kalau kamu pengen yang murah, kalau kamu pengen kipas yang murah, berarti kalau pengen dingin pasti berisik. Nah, kalau pengen sunyi ya, kalau suaranya nggak ingin terlalu besar, biasanya panas kayak gitu. Cuman yang ini saya coba pakai 8 fan ya di casingnya, nggak terlalu berisik juga ya, cukup sunyi malahan ya. Soalnya yang ini kan cuma 1000 RPM. Yang ini dia 1300 RPM ya. Jadi malahan lebih berisik pakai yang ini 3 daripada ini 8 kayak gitu. Jadi cukup aneh tuh gini, ini terlalu murah kayak gitu. Tapi untuk masalah keawetan saya belum bisa jawab ya. Intinya untuk masalah fan yang Zalman ini untuk lebih ke main-main ya, coba-coba menurut saya cocok ya, soalnya harganya juga gak terlalu mahal. Cuman untuk pemakaian yang lebih ekstrim atau gimana, untuk keawetan mungkin saya kurang agak ragu ya kayak gitu. Mungkin harus saya coba sendiri dalam waktu lama. Tapi intinya untuk masalah keawetan entahlah. Untuk masalah dingin ini jujur bagus ya, dengan harga yang hanya 15.000. Casing ini menurut saya sangat bagus ya. Casing yang lebih bagus sangat-sangat banyak. Cuman harganya biasanya lebih mahal ya. Untuk Noctua di kisaran harga 300.000 ya. 300 kurang lah. Nah, sekarang kalau kamu ingin pakai 8, 2.400.000 ya. 2.400.000 hanya untuk kipas. Dan untuk Corsair yang bagus ya, ada yang 3 fan. Itu udah RGB. Ya, harganya 1,5 juta 3 piece. Berarti kalau 6 pun itu udah 6 juta. Udah 3 juta ya. Nah, intinya untuk masalah kipas, fan ya, biasanya untuk yang benar-benar bagus harganya mahal banget ya. Untuk di kisaran harga murah, biasanya kurang bagus di masalah kualitas. Cuman ini dengan harga yang terlalu murah menurut saya sangat bagus untuk dicoba ya. Bukan untuk dipakai sehari-hari, mungkin harus dilihat lagi. Tapi untuk masalah dicoba menurut saya ini dengan harga segini sangat-sangat bagus. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah.
Jangan lupa like dan subscribe. Salam!